Membicarakan topik negara, aneh rasanya kalau tidak menggibah negara satu ini. Pasalnya kita tahu bersama Rusia menjadi salah satu negara paling menarik di dunia yang sepertinya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Maka dari itu akan coba merangkum sejumlah hal penting terkait negeri berjuluk beruang merah ini. Tonton dan simak sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Sejarah peradaban. Penting untuk diketahui, sejarah Rusia dimulai dari bangsa Slav Timur yang mendiami Eropa antara abad ke-3 hingga 8 sebelum Masehi. Menurut laman Encyclopedia Britannica, bangsa Slav adalah keturunan bangsa Skandinavia yang lalu dikenal dengan bangsa Varangia yang dipimpin oleh legendaris Rurik, belakangan menjadi Pangeran Novgorod. Pada tahun 862 Masehi, mereka menyeberangi Laut Baltik dan memasuki kota Novgorod, sekaligus memerintah di sana dengan mendirikan negara Rus Kiev atau Kerajaan Kiev Rusia. Lalu pada tahun 989 Masehi, Vladimir I yang naik tahta sebagai Raja Kiev Rusia memperluas wilayahnya hingga ke Kaukasus dan Laut Hitam. Di masanya pula, Kiev Rusia mengadopsi Kristen Ortodoks dari Kekaisaran Bizantium. Namun di tahun 1237, kerajaan tersebut berakhir setelah diserang bangsa Mongol pimpinan Batu Khan, cucu Genghis Khan. Tapi tidak lama, Dmitri Donskoy berhasil mengusir bangsa Mongol pada tahun 1380. Sejumlah daerah yang terpecah disatukan kembali oleh Ivan IV dengan menaklukkan Kazan, Astrakhan, serta Siberia pada tahun 1516 hingga 1552. Pemerintahan dilanjutkan Wangsa Romanov dengan diangkatnya Michael Romanov sebagai Tsar pada tahun 1613. Nah, dinasti inilah yang berkuasa selama sekitar 304 tahun hingga diguling oleh revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Sistem politik dan pemerintahan. Dalam sejarahnya, Rusia pernah berdiri sebagai pemerintahan monarki hingga sosialis dengan partai komunis sebagai pemerintah tunggal. Saat ini, Rusia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan federal semi-presidensial. Presiden bertindak selaku kepala negara, serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Hal itu berarti rakyat menyalurkan aspirasi dengan memilih Dewan Legislatif, yaitu parlemen yang disebut Majelis Federal. Sedangkan kekuasaan eksekutif, presiden menyetujui pemerintah yang dibentuk Perdana Menteri. Jadinya, untuk mengesahkan suatu undang-undang, Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya. Meski demikian, baik legislatif maupun eksekutif mengontrol satu sama lain. Ya, legislatif yang berhak atas semua undang-undang dan dapat memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah. Sementara presiden dapat membubarkan majelis Duma atau majelis rendah kapan saja, sedangkan Dewan Federasi selaku majelis tinggi bisa memakzulkan presiden. Bahasa dan kebudayaan. Meski terdiri atas 37 republik federal atau istilahnya negara bagian, Rusia memiliki satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Rusia, yang menjadi satu-satunya bahasa resmi. Seperti diketahui, bahasa Rusia merupakan rumpun bahasa Slavia yang dituturkan di Rusia, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Selain itu, bahasa ini juga banyak dipakai di Ukraina, Moldova, Latvia, Tajikistan, Turkmenistan, Estonia, dan negara-negara lain yang pernah jadi bagian Uni Soviet, meski itu tidak resmi. Dengan jumlah penutur sekitar 278 juta orang, menjadikan bahasa Rusia sebagai yang terbesar kelima dari jumlah penutur setelah bahasa Mandarin, Inggris, Spanyol, dan Hindi. Selain bahasa, Rusia juga dikenal sebagai negara multikultural alias multi-etnis yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan kebudayaan. Salah satu yang dominan adalah budaya Gereja Ortodoks Yunani yang diketahui sudah ada sejak pemerintahan Vladimir I di tahun 989, serta kebudayaan Slavia yang Ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang Buddha, paganisme di timur yang menambah keragaman Rusia. Agama-agama. Dalam buku Regional Survey of the World, Eastern Europe, Rusia, and Central Asia 2003, edisi ketiga mengungkap kalau agama Kristen yang tercermin dari Gereja Ortodoks Rusia membentuk sekitar 68-70% populasi Rusia yang berjumlah 144,5 juta jiwa. Itu artinya Kristen Ortodoks menjadi agama dominan di sana. Saking berpengaruhnya, pada tahun 1967, Gereja Ortodoks menjadi bagian dari warisan budaya Rusia.
Selain itu, Islam menjadi agama terbesar kedua dengan persentase 5-6% atau sekitar 15-20 juta jiwa pengikut. Juga terdapat pula agama lain seperti Protestan, Yahudi, Katolik Roma, dan Buddha. Yang menarik, agama di Rusia umumnya tergantung etnis masing-masing. Semisal suku asli Rusia kebanyakan beragama Ortodoks, sementara suku-suku keturunan Turki yang beragama Islam berada di negara-negara bagian Adygea, Bashkortostan, Kabardino-Balkaria, Ingushetia, Dagestan, Karachay-Cherkessia, dan Chechnya. Sedangkan Buddha umumnya dianut penduduk Buryatia, Kalmykia, Tuva, dan Altai. Militer. Dari segi militer, Rusia bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Syarakan mereka ini merupakan rival Amerika Serikat. Kalau kita cek laman Global Firepower, pelanjut dominasi Soviet ini berada di posisi kedua di bawah Paman Sam. Dengan jumlah personel aktif 1.013.628 orang ditambah personel cadangannya yang mencapai 2 juta tentara. Untuk kekuatan daratnya, Rusia memiliki sekitar 12.950 unit tank yang menjadikannya yang terbesar di dunia. Selain itu, ada 17.038 kendaraan taktis lapis baja, 10.000-an artileri, dan 3.860 peluncur roket. Sementara di udara, militer Rusia didukung 873 unit jet tempur, 424 pesawat pengangkut, 742 pesawat penyerang khusus, 1.522 helikopter, dan 531 diantaranya merupakan helikopter penyerang. Sedangkan di air, mereka punya 1 kapal induk, 16 unit kapal penghancur, 89 unit kapal perang, 62 unit kapal selam, 41 kapal penjaga, dan 48 unit kapal penyapu ranjau. Yang membuat Rusia semakin ditakuti dunia adalah jumlah senjata nuklirnya. Ya, dilansir Army Technology, Federasi Rusia memiliki sekitar 6.500 hulu ledak nuklir, termasuk teknologi rudal balistik antar benua yang menjadikannya sebagai yang terbesar di dunia. Energy superpower. Satu hal yang membuat Rusia disegani dunia adalah soal energi. Disebut-sebut dalam beberapa dekade belakangan, Rusia kerap disebut media sebagai energy superpower. Bagaimana tidak, menurut data dari CIA Factbook, negara yang luasnya mengalahkan Pluto ini berada di posisi pertama yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Hal itu menjadikannya sebagai eksportir sekaligus produsen gas alam nomor 1. Selain itu, Rusia masih menyimpan cadangan minyak terbesar ke-8 serta cadangan batu bara terbesar kedua di dunia. Tidak cukup sampai di situ, Rusia merupakan negara pertama yang mengembangkan pembangkit nuklir bagi masyarakat sipil dengan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia. Hal itu menjadikannya sebagai produsen energi nuklir nomor 4 di dunia. Diketahui sektor ini tumbuh cukup pesat. Terlebih pemerintah Rusia berencana menaikkan pangsa pasar nuklir dari 16,9% menjadi 23% di tahun 2020. Adidaya. Kita semua tahu kalau negeri beruang merah ini memiliki ambisi untuk menjadi negara kuat di dunia. Dengan mengekspor gas alam ke banyak negara, mencaplok Crimea, dan keterlibatannya di Timur Tengah menunjukkan Rusia bukanlah negara yang ecek-ecek. Meski militernya termasuk yang terbaik, Vladimir Putin dan Rusianya masih perlu mengatasi persoalan internal. Meski begitu, Rusia diketahui sudah membangun ikatan kuat dengan Tiongkok. Jangan lupa, Rusia termasuk dari negara BRICS yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bersama sekutu BRICS-nya, Rusia membentuk ekonomi dan sosial yang baru dan kuat bernama New Development Bank atau NDB, yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan dominasi Amerika Serikat dan Eropa dalam pasar dunia. Bahkan dilansir dari Anadolu Agency, BRICS akan kuasai setengah ekonomi global pada tahun 2030. Rusia dengan sekutunya ini di bawah NDB akan mengontrol lebih dari 3 miliar orang atau sekitar 40% populasi dunia. Kalau ini berhasil, patut kita nantikan seperti apa reaksi dan kebijakan luar negeri negara kita, Indonesia. Itulah tadi sejumlah fakta terkait Rusia, negara yang tampaknya bersiap untuk menjadi the next superpower country in the world. Bagaimana dengan Indonesia? Yuk berdiskusi.